Selamat malam. Senang rasanya bisa menyapa kalian lagi. Jika kamu masih sulit juga untuk tidur, atau ingin kutemani sebelum tidur, aku akan membacakan cerita tentang seorang yang kaya raya, namun justru sering menangis dan sedih ketika mengingat kekayaannya. Kalau kamu mau, aku akan ceritakan kisahnya sebagai pengantar tidurmu, agar setelah kamu bangun nanti, mental dan cara berpikirmu menjadi lebih tenang dan tidak mudah silau melihat kekayaan dan kebahagiaan orang lain. Dan inilah kisahnya. Suatu hari, ketika kota Madinah berada dalam suasana yang aman dan tenteram, dari kejauhan, di pinggiran kota, tampak gumpalan debu tebal mengepul tinggi ke udara. Debu itu semakin meninggi, berputar-putar hingga hampir menutupi angkasa. Angin bertiup kencang, membawa butiran-butiran pasir Sahara yang halus, menerbangkannya hingga mencapai pintu-pintu rumah di Madinah, dan berembus kuat di sepanjang jalan-jalan kota. Orang-orang mengira badai pasir tengah melanda, menyapu dan menerbangkan debu. Namun, tak lama kemudian, dari balik kabut debu itu, terdengar kabar tentang kedatangan sebuah kafilah besar yang panjang. Tak berapa lama, 700 kendaraan yang syarat dengan muatan mulai memasuki kota, memenuhi jalan-jalan, mengguncang Madinah dengan hiruk-pikuknya. Warga saling memanggil satu sama lain, mengajak untuk menyaksikan pemandangan luar biasa ini, serta turut bergembira atas kedatangan harta dan rezeki yang dibawa oleh kafilah tersebut. Ummul Mukminin Aisyah yang mendengar suara riuh dari kafilah yang terus bergerak maju, bertanya, apa yang sedang terjadi di Madinah? Seseorang menjawab, kafilah Abdurrahman bin Auf baru saja tiba dari Syam, membawa barang-barang dagangannya. Jadi, kafilah itukah yang menyebabkan semua guncangan ini? Tanya Ummul Mukminin. Benar wahai Ummul Mukminin, jumlahnya mencapai 700 kendaraan, jawab seseorang. Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepala. Pandangannya menerawang jauh, seolah tengah mengingat peristiwa yang pernah dilihatnya atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak, mengapa ia tidak memasukinya dengan melompat atau berlari kecil bersama para sahabat Rasulullah yang pertama-tama meraih kemuliaan? Sebagian sahabat menceritakan perkataan Aisyah kepadanya. Saat mendengarnya, Abdurrahman bin Auf pun teringat bahwa ia pernah mendengar hadits ini dari Nabi lebih dari satu kali dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebelum tali-tali pengikat kafilahnya dilepaskan, Abdurrahman bin Auf segera melangkah ke rumah Aisyah dan berkata, engkau telah mengingatkanku pada sebuah hadits yang tak pernah kulupakan, maka saksikanlah bahwa kafilah ini beserta seluruh muatannya, kendaraannya dan perlengkapannya, aku persembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Seluruh muatan dari 700 kendaraan itu kemudian dibagikan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai wujud kedermawanan yang luar biasa. Peristiwa ini saja sudah cukup untuk menggambarkan kehidupan seorang sahabat Rasulullah yang agung, Abdurrahman bin Auf. Ia adalah seorang saudagar yang sukses, bahkan lebih sukses dari kebanyakan orang. Kekayaannya melimpah ruah, namun, ia tetap menjadi seorang mukmin yang bijaksana, tidak rela jika keuntungan duniawinya membuatnya tertinggal dari kafilah iman dan pahala surga. Karena itulah, ia mendermakan hartanya dengan kemurahan hati dan kesadaran nurani. Bagaimana dan kapan ia memeluk Islam? Abdurrahman bin Auf telah masuk Islam sejak fajar dakwah menyingsing. Ia memeluk agama ini pada masa-masa awal dakwah, bahkan sebelum Rasulullah menjadikan Darul Arqam sebagai tempat pertemuan bagi para sahabatnya yang beriman. Ia adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima Islam. Abu Bakar As-Siddiq datang kepadanya, serta kepada Utsman bin Affan, Zubair ibnul Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan ajaran Islam.
Tanpa ragu dan tanpa hambatan, mereka segera pergi bersama Abu Bakar menemui Rasulullah untuk menyatakan baiat dan memikul bendera Islam. Sejak memeluk Islam hingga wafat pada usia 75 tahun, Abdurrahman bin Auf selalu menjadi teladan cemerlang sebagai seorang mukmin yang luar biasa. Oleh karena itu, Nabi memasukkannya ke dalam 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Bahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai salah satu anggota majelis syura beranggotakan 6 orang yang akan memilih khalifah penggantinya. Kala itu, Umar berpesan, Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Namun, keislamannya yang cepat membuatnya harus mengalami berbagai siksaan dan penindasan dari Quraisy. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Abdurrahman bin Auf termasuk di antara mereka yang pertama berhijrah. Ia kemudian kembali ke Mekah, lalu berhijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah, sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Namun, baginya, perniagaan bukanlah sekadar usaha mencari kekayaan atau bentuk monopoli yang tercela. Ia tidak berbisnis hanya demi menjadi orang kaya. Sebaliknya, baginya, perdagangan adalah sebuah amal dan kewajiban. Suatu cara untuk semakin mendekatkan jiwanya kepada Allah serta berkorban di jalannya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang memiliki keteguhan jiwa dan emosi yang kuat. Ia menemukan kepuasan batinnya dalam amal mulia dimanapun ia berada. Jika tidak, sedang menunaikan salat di masjid atau berjihad di medan perang, ia pasti tengah mengurus perniagaannya yang berkembang pesat. Kafilah-kafilah dagangnya dari Mesir dan Syam membawa berbagai barang ke Madinah, memenuhi kebutuhan seluruh jazirah Arab, baik dalam hal pakaian maupun makanan. Keteguhan jiwanya terlihat jelas saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah menerapkan aturan persaudaraan antara kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah. Persaudaraan ini terjalin dengan sempurna, membuat hati siapapun terpesona. Kaum Ansyar dengan ikhlas membagi 2 harta mereka dengan saudara muhajirin. Bahkan, ada yang rela menceraikan salah satu istrinya agar dapat dinikahi saudaranya dari Makkah. Pada saat itu, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Anas bin Malik meriwayatkan peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang memiliki banyak harta. Silakan pilih separuh hartaku dan ambillah. Aku juga memiliki 2 istri. Perhatikan yang lebih menarik hatimu, dan aku akan menceraikannya agar engkau dapat menikahinya." Namun, Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkahi istri dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar berada." Abdurrahman lalu pergi ke pasar dan mulai berdagang. Berkat ketekunannya, ia segera memperoleh keuntungan. Kehidupannya di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun setelah beliau wafat, selalu diisi dengan amal saleh dan bisnis yang sukses. Ia bahkan pernah berkata bahwa jika ia mengangkat batu, niscaya akan menemukan emas dan perak di bawahnya. Keberhasilan bisnisnya bukan sekadar karena kecakapannya berdagang, tetapi juga karena ia sangat selektif dalam memilih transaksi yang halal dan menjauhkan diri dari jual beli yang haram atau syubhat. Selain itu, ia tidak menikmati hasil perniagaannya sendiri, melainkan selalu menyisihkan bagian untuk kepentingan agama. Ia menggunakan hartanya untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh hubungan kekeluargaan, dan menyediakan perlengkapan bagi tentara Islam. Bila total kekayaan serta keuntungan perdagangannya dihitung, nilainya bisa diperkirakan dari jumlah yang ia belanjakan di jalan Islam. Suatu hari, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Auf, engkau termasuk golongan orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, pinjamkanlah kekayaanmu kepada Allah agar Dia mempermudah langkahmu." Setelah mendengar sabda Rasulullah, Abdurrahman bin Auf semakin giat bersedekah. Allah pun melipat gandakan hartanya hingga berlimpah. Pernah suatu ketika, ia menjual sebidang tanah seharga 40.000 dinar, lalu membagikan seluruh hasil penjualannya kepada keluarganya dari Bani Zuhrah, para istri Nabi, serta kaum muslimin yang miskin.
Pada kesempatan lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan tentara Islam. Di lain waktu, ia menyumbangkan 1.500 ekor unta untuk kepentingan umat. Begitu besarnya pengorbanan dan kedermawanannya, sehingga ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berjasa dalam perjuangan Islam. Menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf berwasiat agar 50.000 dinar diinfakkan di jalan Allah. Ia juga mewasiatkan pemberian kepada setiap orang yang pernah ikut serta dalam perang Badar yang masih hidup. Masing-masing dari mereka menerima 400 dinar. Bahkan, Utsman bin Affan turut mendapatkan bagian dari wasiat tersebut, meskipun ia termasuk orang kaya. Ia berkata, harta Abdurrahman bin Auf halal dan bersih, serta memakannya membawa keselamatan dan keberkahan. Ibnu Auf adalah seseorang yang mampu mengendalikan hartanya, bukan dikendalikan oleh hartanya. Sebagai bukti, ia tidak terjerumus dalam keserakahan untuk mengumpulkan harta dan tidak menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Justru, ia mengusahakan kekayaannya dengan penuh ketawadukan dan dari jalan yang halal. Harta tersebut tidak ia nikmati secara pribadi, melainkan dibagikan kepada keluarga, kerabat, sahabat, serta masyarakat luas. Karena begitu luasnya kedermawanan dan bantuannya, ada yang mengatakan, seluruh penduduk Madinah turut menikmati harta Abdurrahman bin Auf. Sepertiga dipinjamkan kepada mereka, sepertiga digunakan untuk melunasi utang-utang mereka, dan sepertiga sisanya dibagikan kepada mereka. Baginya, kekayaan tidak akan memberikan ketenangan sebelum ia menemukan cara untuk membela agama dan membantu sesama. Di luar itu, ia selalu merasa khawatir terhadap kekayaannya. Suatu hari, saat berbuka puasa, dihidangkan makanan untuknya. Ketika ia melihat hidangan tersebut, selera makannya pun bangkit. Namun, tiba-tiba ia menangis dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur sebagai syahid, dan ia jauh lebih baik dariku. Ia hanya mendapat sehelai kain kafan, yang jika ditutupkan ke kepalanya, maka kakinya terlihat, dan jika ditutupkan ke kakinya, maka kepalanya terbuka. Begitu pula Hamzah, yang lebih baik dariku, ia juga gugur syahid dan hanya mendapatkan selembar selendang untuk kafannya. Kini, dunia terbentang luas bagi kami dan harta berlimpah diberikan kepada kami. Sungguh, aku khawatir pahala kebaikan kami telah disegerakan di dunia. Pada kesempatan lain, beberapa sahabatnya berkumpul bersamanya dalam suatu jamuan makan di rumahnya. Namun, begitu makanan disajikan, Abdurrahman bin Auf menangis. Melihat itu, rekan-rekannya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Muhammad?" Ia pun menjawab, "Rasulullah telah wafat, dan semasa hidupnya, beliau serta keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dari roti gandum. Apa yang bisa kita harapkan jika usia kita dipajangkan, tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita? Demikianlah, meskipun kekayaannya melimpah, sedikitpun hal itu tidak menjadikannya sombong. Bahkan, orang-orang berkata tentangnya, seandainya ada orang asing yang belum mengenalnya, melihatnya duduk bersama para budaknya, ia tidak akan bisa membedakan mana Abdurrahman bin Auf di antara mereka. Namun, jika orang tersebut mengetahui sisi jihad dan ujian yang dihadapinya, ia pasti langsung mengenali siapa Abdurrahman bin Auf. Ia memiliki lebih dari 20 bekas luka dari perang Uhud. Salah satunya menyebabkan pincang yang tidak pernah sembuh. Beberapa gigi serinya juga rontok akibat pertempuran tersebut, membuat ucapannya terdengar cadel. Seorang asing yang mengetahui hal ini akan mengenali bahwa laki-laki berperawakan tinggi, berwajah berseri, berkulit halus, serta memiliki pincang dan cadel sebagai bekas perjuangan di perang Uhud. Itulah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhoinya dan ia pun ridho kepada Allah. Secara umum, kita sering melihat bagaimana kekayaan cenderung menjadikan seseorang haus akan kekuasaan. Orang-orang kaya umumnya ingin memiliki pengaruh besar untuk melindungi dan memperbanyak hartanya, selain untuk memuaskan nafsu dan kebanggaan pribadi. Ini adalah watak alami manusia terhadap kekayaan. Namun, ketika melihat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya yang melimpah, kita menemukan sosok luar biasa yang mampu menguasai naluri dasar manusia dalam hal ini.
Ia melampaui batas-batas duniawi dan mencapai derajat yang istimewa. Peristiwa itu terjadi ketika Umar bin Al-Khattab hendak berpisah dengan rohnya yang suci. Sebelum wafat, ia memilih 6 orang sahabat Rasulullah agar mereka menentukan salah seorang di antara mereka sebagai khalifah yang baru. Pada saat itu, semua perhatian tertuju pada Abdurrahman bin Auf. Bahkan, sebagian sahabat menegaskan bahwa dialah yang paling berhak menjadi khalifah di antara 6 orang tersebut. Namun, ia menolak dengan tegas dan berkata, "Demi Allah, seandainya ada sebilah pisau diletakkan di atas leherku, lalu kalian menusukkannya hingga menembus, itu lebih aku sukai daripada menerima jabatan ini." Ketika ke-6 orang yang terpilih berkumpul untuk bermusyawarah dalam memilih khalifah pengganti Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa ia melepaskan haknya yang telah diberikan Umar kepadanya. Dengan demikian, keputusan pemilihan khalifah hanya terbatas di antara 5 orang yang tersisa. Sikapnya yang penuh kezuhudan terhadap jabatan ini justru menjadikannya sebagai penengah dalam pemilihan tersebut. Para sahabat pun dengan lapang dada menyerahkan keputusan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi khalifah. Saat itu, Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa engkau adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit dan dipercaya pula oleh penduduk bumi." Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Abdurrahman bin Auf akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan keputusan ini diterima oleh yang lain. Itulah gambaran seorang lelaki kaya raya dalam Islam yang tetap teguh menjaga integritasnya. Apakah Anda melihat bagaimana Islam mengangkat dirinya di atas kekayaan dan segala godaan yang menyertainya? Bagaimana ia menempa kepribadiannya dengan sebaik-baiknya? Pada tahun 32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf berpulang ke rahmatullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin memberinya penghormatan istimewa dengan mengusulkan agar ia dimakamkan di pekarangan rumahnya berdekatan dengan makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Namun, sebagai seorang muslim yang telah dididik dengan nilai-nilai Islam, ia merasa tidak pantas disandingkan di tempat tersebut. Selain itu, ia telah berjanji dengan sahabatnya, Utsman bin Maz'un, bahwa siapapun yang wafat lebih dulu hendaknya dimakamkan di dekat sahabatnya itu. Saat ajalnya semakin dekat, air matanya mengalir dan lisannya bergerak lirih mengucapkan, "Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah." Namun, ketenangan dari Allah segera menyelimutinya dan senyuman tipis pun menghiasi wajahnya, memberikan cahaya kebahagiaan yang menenteramkan jiwanya. Ia tampak memasang telinganya, seolah-olah mendengar suara lembut dan merdu yang semakin mendekat. Mungkin ia sedang mengenang kebenaran sabda Rasulullah yang pernah beliau ucapkan, "Abdurrahman bin Auf berada di dalam surga." Atau mungkin ia sedang mendengar janji Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Begitulah kisah Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa menjadi renungan positif dan membuka mata hati kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke temanmu ya, jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan selamat istirahat.